Selamat datang buat Mayrina Alwi atau biasa kita panggil Mei. Mei, thank you udah hadir Mei. Sama-sama, makasih udah diundang. Lu tuh kan sekarang casting director dan manajer artis. Tapi dari kecil pikiran kerja di dunia entertainment nggak sih? Cita-cita pertama Mas, Iya. jadi kasir gue. Kenapa lu pengen jadi kasir? Karena gue pikir dia duitnya banyak. Nah, terus gimana lu bisa jadi casting Nah, director? ketemunya gimana nih Gimana journey-nya? ceritanya tuh? And then somehow dari satu ada satu relasi which is keluarga ngenalin gue sama salah satu produser film. Yaitu produser film Cinta dari Wamena. Disitulah kebuka industri film buat gue jalannya. Itu pertama kali lu bersentuhan dengan dunia film nggak? Benar. Lu jadi apa di sana? Kerjaan gue tuh yang gue ingat adalah ngumpulin sampah, ngumpulin bon, menyediakan makanan. You know, just I was so young. Tapi karena gue pikir, gue nggak sekolah di film, banyak banget yang gue nggak tahu tentang industri ini. Gue pikir I'm willing to do anything to learn. Tapi akhirnya Lasya sebagai guru gue di film, saya bilang, lu mau jadi apa sih sebenarnya? Jangan gak jelas gini. 2 tahun lu pindah-pindah divisi, maksudnya apa? Nanti orang mau ngoling lo jadi apa? Akhirnya gue bilang sama Lasya, kasih gue satu waktu lagi, gue mau nyobain divisi talent. Akhirnya gue cobain dan mentok sampai sekarang. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita episode sudah banyak nih, episode 162 di biar 162 menuju episode 200 lah kita. Iya, 38 lagi. 38. Kejar lah tahun ini lah. Bisa kita kejar pokoknya. Kita kehadiran seseorang lagi-lagi yang multi talenta ya. Punya talent banyak. Kemudian talentnya lagi bagus-bagus semuanya, ya kan? Sebagai casting director juga aktif. Film yang dia pegang juga bagus-bagus gitu kan. Luar biasa. Selamat datang buat Mayrina Alwi atau biasa kita panggil Mei. Mei, thank you udah hadir Mei. Sama-sama, makasih udah diundang. Dip, jadi gini loh. Yang gua hargai dari seorang Mei ya. Dia tadi datang kan dia bilang dia nggak terbiasa ya, maksudnya di depan layar seperti itu. Sama lah kita berdua kan juga gitu kan. Sama. Tapi waktu gua pertama kali WhatsApp dia minta dia jadi bintang tamu, nggak ada babi ibu, nggak ada gua ini dulu langsung dia iyain. Kemudian gua cek jadwal lagi kan kita berubah jadwalnya ya. Dia juga langsung bisa. Tuh, terima kasih loh Mei. Sama-sama. Lebih ke nggak enak nolak lu sih Mas. Mungkin ya. Ada iyanya juga. Itu kita juga udah deg-degan kalau udah nyari bintang tamu tuh kalau kita udah list pokoknya ini nggak bisa ya nyari lagi. Ini kita nggak terbantu ya minggu ini nih kita nyari bintang tamu bisa semua. Bisa semuanya. Namanya yang pertama langsung bilang bisa lagi. Terima kasih loh. Good will. Apa kabar? Baik, sehat. Sekarang makasih. lagi ngerjain apa jadi nih? Sekarang lagi ngerjain satu Sebagai film. casting director nih berarti Sebagai ya? casting director lagi ngerjain satu film, lumayan agak panjang, lumayan agak heavy karena ada perang-perangannya. Tapi belum boleh di spill. Tapi yang pasti big budget production nih kayaknya. Kalau disebut tadi udah nyebut perang-perang. Makanya big budget production kayak gitu kan. Iya. Tapi ya lumayan. Jadi tahun ini It's a big project. Tahun ini satu aja. Belum tahu. We'll see. Ini masih tengah tahun soalnya ya. Masih tengah masih tahun. mungkin dua masih bisa. Tapi selesai di akhir ntar. Mepet akhir lah. Tapi lu kalau ngambil pekerjaan sebagai casting director nanya nyelip dulu. Pernah megang 2 nggak? Atau misalnya gini deh, selisipan selesai langsung jalan. Pernah sekali satu timeline 3 film, 3 judul. Satu timeline 3 film. Jadi ini udah bukan back to back dong kalau kayak gitu. Overlapping kan. Paralel. Tapi Paralel. pas sebenarnya kadang-kadang kayak gitu casting director tuh pas dealing nggak ketahuan ya nggak? Atau emang dari awal udah tahu? Iya. Pada dasarnya ada 2 project lainnya itu jadi udah dikasih tahu gue lagi ngerjain ini. Dia nanti tetap mau. Oh. Tapi sekarang guanya yang udah nggak mau. Mei, balik lagi ya back then waktu lu ngambil project itu yang dalam satu timeline 3 film itu, lu bagaimana meng-manage itu semuanya dan lu bagaimana mengatur tim lu untuk menghandle ini 3 project itu dalam waktu bersamaan. Well, it's not an easy thing to do, obviously. Tapi yang pasti yang harus dilakukan adalah memperpanjang kaki dan tangan, which is timnya harus lebih banyak. Nggak gampang juga nyari tim gitu yang bisa kita percaya dan kita bisa taruh kakinya di mana-mana. But sebenarnya
3 film itu dikerjain juga karena koneksi, karena karena mereka baik. udah merasa kenal, maunya lanjut sama Mei. Kan nggak enak juga kalau kita dipercaya terus kita yang main begitu aja nggak mau gitu. Gue nggak bisa sok sibuk atau apa gitu. Tapi kalau masih bisa diupayakan. Tapi ya itu caranya, salah satunya memperbanyak tim gitu. Jadi komunikasinya semuanya oke, bisa dijalanin barengan. Tiga-tiganya itu dalam pelaksanaannya berjalan dengan smooth, atau ya kita tahu lah gak mungkin ada yang smooth ya. Maksudnya tapi dramanya itu bisa lu manage semuanya nggak di tiga-tiganya itu? Alhamdulillah bisa ya. Ya of course there's always conflict, selalu ada ya kayak gitu kan. Produksi kan. Iya. Tapi dengan dengan niat baik gue rasa semuanya bisa diatasin dan solusinya bisa dicari. Apa sih masalah yang nggak bisa dicari solusinya sebenarnya kalau lo mau berpikiran terbuka gitu ya. Mau menyelesaikan masalahnya, bukan buat untuk memanaskan. Kata kuncinya goodwill tip. Karena casting director tuh utamanya kan preps kan ya. Preps itu yang utama. Pada saat udah mulai syuting sebenarnya mulai bagi kaki udah bisa, kecuali amit-amit kejadian sesuatu. Kalau selama berjalan lancar semua plan udah ada sih, pada saat syuting dia datang ngecek bukan aja. bisa melepas tapi paling enggak melepas satu kaki udah bisa tuh. Iya benar. Itu. Ya makanya kalaupun tadi udah ngelepas tim sampai 3 bisa. Tapi sekarang sih kayaknya pecah kepala sih kalau 3 dengan kaki yang satu masih ada di satu lagi. Ya, bener itu. Talentnya pegang juga nggak cuma satu kan. Kita bahas kakinya yang satu lagi ya. Mei itu sekarang megang, aduh berapa nih kalau di list gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bener gak? Apa 12? 12 kurang 1, 12. Satu talent baru main sama gue, Dea Panendra, di Cinta Tak Seindah Drama Korea. Lo aja yang nyebut listnya, ntar gue salah nih. Yang pertama Martino Leo, terus ada Lola Amaria, terus ada Kevin Ardilova, terus ada Aufa Asagaf, itu talent dia dari pertama tuh. Ada Dea Panendra, Delia Hussein, Gusti Pratama, Abirama, Valerie Thomas, Aji Bong sama Paula Augusta. Nah kalau Gusti ya? Gusti itu kan lebih, Gusti Pratama kan lebih kayak aktornya aja ya, kan. Dia sebagai penyanyi nggak dulu berarti kan? Dia masih aktif di 5 Romeo berarti. Enggak di Kim. Oh di Kim sekarang bener, 5 Romeo udah enggak. Karena gue taunya dia masih di 5 Romeo zaman dulu kan. Tapi sebelum dia join sama aku dia udah sama Kim. Sama Firman berarti tuh. Aku nggak tahu orang belakangnya lagi. Firman Hidayat kan. Kalau Paul Augusta berarti lu megang juga sebagai dia di depan layar. Sebagai director, sebagai penulis, sebagai aktor. 3 itu lu pegang ya. Aji Bong juga cuma sebagai aktor. Acting coachnya dia udah track recordnya udah terlalu panjang untuk aku. Kalau Lola lebih ke acting aja. Iya betul. Lola sebagai acting aja. Kalau director kan dia udah punya ini. Iya dia punya PH dia sendiri gitu ya. Dari 12 talent ini, yang pertama lu pegang adalah Aufa Asagaf. Pas kapan? Pas project apa tuh? Pasti ketemunya di project tuh gue yakin. Iya, gue ketemunya di Ambon. Pas lagi ngerjain Cahaya Dari Timur. Emang dia ada di Cahaya Dari Timur ya? Ada. Tapi he was 17 at that time. Jadi ketika Cahaya Dari Timur selesai 2013, terus dia memutuskan untuk sekolah di Jakarta. Terus dia bilang, Came aku mau pursue tetap jadi aktor. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, okay, maybe there's something I can do for you. And dan gue juga goodwill itu tadi, gue pengen jagain dia, gue nggak mau dia ketemu sama orang yang aneh-aneh. Apa yang bikin lu pengen jagain dia? He's such a sweet boy that time. Padahal lu pertemuan pertama itu ya di situ ya? Iya di situ. Di Ambon itu. Asli Ambon memang dia asli lahiran Ambon. Besar di sana gitu. Lahir born and raised di sana. Tapi dia anak yang sangat baik dan dia nggak pernah gue punya cerita khusus lah buat soal dia di Cahaya Dari Timur. Boleh nggak lu cerita kah dia sama teman-teman? Boleh. Ceritanya itu waktu Cahaya Dari Timur, gue konsepnya gue nggak bisa menerapkan gue sebagai casting director seperti gue di Jakarta, seperti gue di sana. Kalau gue bilang saya open casting untuk mencari pemain di Ambon, nggak bakalan ada yang datang, Mas. Oke. Jadi cara gue adalah gue keliling dari Liang sampai ke kota Ambon, sepanjang itu gue datangin SMP, SD, SMA, semua sekolah, mostly.
Gue menceritakan maksud gue apa, casting itu apa yang gue mau lakukan di sini. Yang dibutuhkan karakter seperti apa juga. Right. Jadi ada ribuan anak di Ambon yang gue casting saat itu. Dan jadi mereka kayak ketika lu jelasin tuh langsung mau coba dong. Sebenarnya enggak juga, mereka nggak ngerti juga apa sih, lu mau bikin apa sih, tetap nggak ngerti gitu. Tapi gue pakai komunikasi dengan cara yang paling sederhana, kayak udah yuk ngumpul aja dulu aula gitu, perkenalkan diri kalian apa segala macam. Ada kamera gitu. juga kan? Ada kamera juga. Terus? Tapi gue harus melakukan approach yang agak beda ya. Iya, yang kira-kira mereka ini ya bingung kagok ya dan panik kali ngapain ya. gitu. Gue apa kebutuhan lo di sini? Gitu. Waktu itu lu cari berapa talent untuk kepentingan film itu? Sekitar 30 lebih karakter di sana, termasuk kan mereka ada yang masih remajanya, ada yang masih kecilnya gitu. Range umurnya cukup panjang lah ya. Sangat panjang dan banyak banget yang harus nongol-nongol di sana karena kalau harus bawa dari Jakarta juga, oh my god, the cost-nya is so big. Terus akhirnya Aufa adalah salah satunya ketika yang ikutan. Waktu itu udah kelas berapa? Waktu itu kelas 3 SMA. I see. Oke. Gue datang, gue inget banget, gue masuk ke kelasnya Aufa, terus dia bilang, gue bilang ya gue maksud gue ini, gue mau begini begitu, gue sampein apa kebutuhan gue. Terus dia cuma duduk di pojokan, diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ngerespon apa-apa. Terus gue bilang sama asisten gue, tolong jelasin lanjutannya, gue mau ke sana. Which is gue mau nyamperin Aufa. Oke. Terus dia dengan gue tawarin secara langsung dari mata ke matanya dia nggak mau. Pokoknya dia nolak. Tapi maksud gue ini ada satu hal menarik dari itu cerita ini. Lu bilang sama asisten lu casting yang lain, lu samperin dia. Gue samperin. Apa yang bikin lu samperin dia? I don't know, it's just a gods, it's just instinct. You get feeling aja iya, gitu. I get the feeling. Tapi feeling gue ternyata nggak diaminin sama Angga Sasongko waktu itu. Enggak. Gue nawarin Aufa sampai harus 5 kali. Oh gitu. Dia nolaknya karena apa alasannya? Gak ada yang spesifik sih. Angga selalu bilang enggak, bukan dia. Karakter jago tuh bukan dia. Karakter dia apa buat pemain bola? Iya, jadi kapten di tim sepak bola itu. Terus dia bilang enggak, jago tuh bukan dia. Oke, lu cari lagi. Tapi gue setiap gue balik ke Ambon, gue selalu ngotot ngesting dia lagi. Ayo kita coba lagi. Terus Dan ajuin lagi ke Angga? Gue ajuin lagi ke Angga sampai 5 kali. Karena lu ngecek itu dari pertama kali Reki ya ikutannya. Iya. Oke. Gue 6 bulan total. Apa yang akhirnya bikin Angga itu gue ambil deh? I don't know. Selalu 5 kali. Mungkin selain karena gue ngotot, akhirnya dia luluh juga kali ya. Dia akhirnya pas terakhir kayak video casting yang dia lihat. Yes. Oke, gue lihat apa yang lo lihat. Oke, kita lock dia sebagai jago 5 kali. Video castingnya ngapain waktu itu si Aufa? Wah, adegan dia sebagai anak waktu itu, yang pengen begging ke bapaknya, dia pengen main bola gitu. Terus sama adegan-adegan dia main sepak bola segala macam. Tapi selama 5 kali lu casting dia itu same scenes atau different scenes? Same scenes. Tuh, menarik loh. Same scenes sebenarnya. Dan buat Aufa pun itu dia melakukan itu untuk pertama kali juga nggak? Iya. Pertama kali melakukan casting. Tapi anak ini sebenarnya ternyata cukup berprestasi juga karena dia pernah mengibarkan bendera di istana. Dan selama lu casting 5 kali itu dia nggak ngeluh, dia nggak mundur. Dia nggak ngeluh, dia nggak pernah mempertanyakan kenapa. Jadi gue pikir kayaknya ini jodoh juga deh. Ini tangan Tuhan dan semesta juga ya sih. Iya. So it's kinda a good story for me. Iya, buat Aufa sebenarnya kan juga nothing tulus kan kalau tapi ada juga anak SMA udah gua ngapain sih gua harus ngulangnya hal yang sama gitu loh, maksud gua buat apa? Oh, dia bahkan mengulang 5 kali ya. Adegan juga benar gitu loh. Adegannya sama. So menarik banget sih histori yang gue punya. Dan setelah dia kepilih 1 minggu sebelum dia syuting, akhirnya kita syuting, kakinya patah. Kecelakaan atau main futsal, kakinya patah. Terus gimana itu? Padahal adegan harus main bola. Gue nggak pernah nangis, Mas. Ketika pemain gue harus diganti karena atau apapun alasannya, gue nggak pernah nangis. Tapi he did made me cry karena dia harus diganti. Karena gue tahu betapa susahnya memperjuangkan dia untuk ada di film itu. Dan kakinya patah. Akhirnya diganti di karakternya? Tadinya mau diganti, tapi akhirnya Angga memutuskan untuk pakai body double ketika adegan main bola. Tapi untuk dramanya tetap dimakan sama Aufa. And he did it. If you watch the movie, you're gonna see Aufa making a lot of effort sebagai aktor pertama kali. Ya anak-anak yang lainnya juga ada Bebeto, Valentino Patria Rajawan di sana. They are really good
child actors that time. Very talented. Dan kelihatan lah sekarang semakin matang. Terakhir kan kita nonton di Glenn Fredly sama di Ratu Adil gue nonton terakhir. Udah matang dia. Biasanya udah cukup established lah sebagai I'm proud of him. Dan akhirnya dia memutuskan untuk stay di Jakarta. Stay di Jakarta sampai lulus kuliah terus sampai sekarang tetap di Jakarta. Pursue as an actor. Nggak akan lepas dari Mei itu. Lama itu. Itu udah kontrak darah kalau menurut sih. Yang dia ingat orang tuanya, keluarganya dan Mei. Udah kontrak darah itu. Amin to that. Kayak gitu. Lalu setelah lu quote unquote jadi manajer Aufa lah, kurang lebih begitulah ya. Lu kan jadi casting director juga kan pada waktu itu. Akhirnya pada saat apa lu memikir gue kayaknya mau nambah satu. Siapa talent kedua dulu? Talent kedua siapa setelah Aufa? Talent kedua tuh ada, if I'm not mistaken, it's Celine Meliana, pemain FTV dulu. I met her di mall, and then ketemunya di mall lagi, bukan ketemunya di mall. So gue bukan tipe orang yang approach orang nggak kenal stranger segala macam. But somehow gue pengen aja gitu ngomong sama dia, and turns out dia bisa jadi pemain FTV saat itu, tapi mentok sampai situ. And then dia married, punya anak punya dan udah fokus sama keluarga. Iya, punya fokus yang berbeda sekarang. So along the way gue abis itu tiba-tiba ada yang lain lagi, kenalan lagi gitu. Sebenarnya nggak ada maksud untuk jadi professional manager kayak. Itu masih di kepala lu sebagai casting director. Yeah, I established myself as a casting director sih. Gue nggak pernah kepikiran buat yang lain-lain gitu. Tapi I don't know. Ya satu-satunya yang gue tahu adalah gue tahu how the industry goes, how it works gitu ya. Satu-satunya ilmu yang gue punya sebagai manajer adalah ketika gue ngobrol sama Sulung misalnya, sama Joe misalnya, sama manajer-manajer yang lain gitu. Itu dia, gue cuma bisa menerka-nerka pekerjaan mereka seperti apa gitu. But I'm not. I always told them siapapun yang mau gue manajerin, I'm not a professional ones. Kalau mau kita kita jalanin bareng, kita belajar bareng, kita growing bareng gitu. Karena mungkin itu kali kalau menurut gue yang buat talent-talentnya itu ngerasa mereka tuh ngerasa secure dan mereka merasa comfortable di manage sama kamu karena lo apa adanya gitu loh. You honest gitu loh maksudnya. Tapi pernah nggak ada mungkin di 12 tahun ini atau mungkin di luar pernah ada yang tergabung dan keluar gitu. Pernah nggak berpikir bahwa gue pengen gabung sama Mei, dia kan casting director, quote unquote, kayaknya jalan gue lebih mudah untuk dan itu sangat main wajar. Sangat wajar. Gue main di filmnya dia yang mana kayak walaupun kadang kan kayak gitu kan nggak bisa dipaksakan. Kalau karakternya cocok mah why not gitu kan. But that's the thing. Gue duduk sebagai casting director, seragam gue berbeda dengan gue sebagai manajer. Ketika gue duduk sebagai casting director, boleh tanya sama siapapun produksi yang pernah gue handle, gue nggak pernah nawarin talent gue. Kecuali director yang minta. Dan lu dari awal waktu lu mau sign new talent juga udah ngomong sama mereka bahwa maksudnya mereka tidak tuh, semata-mata. Jadi mereka tuh harus menurunkan ekspektasi mereka itu adalah join sama lu itu bukan langsung bisa dapat peran di film-film yang lu menjadi casting director. Betul. Ya kan, that's the thing kan gitu loh maksudnya. Karena gue nggak mau ada conflict of interest yang akhirnya jadi melukai banyak hal di dalam. Karena image lu juga kan sebagai casting director. Kalau ternyata lu memaksakan dan ternyata nggak maksimal misalnya. Betul. Karena maksudnya gue masih tell me I'm old school, but gue masih ngerasa karakter dan skrip itu mencari aktornya yang mana gitu. Kadang-kadang kita udah pilih, and then ada aja masalahnya, and then kita harus ganti. I think that's God calls, you know, bukan sesuatu yang kita plan dari awal gitu. So gue nggak pernah nawarin secara langsung. Ini talent gue aja gitu kan. Dia lagi available, dia bisa segini angkanya. Budget gue yang bikin, gue tahu budgetnya berapa, bisa masuk gitu kan. But that's not fair. For anybody there, ya kan. So gue kalau sampai director atau produser yang minta, baru gue call. Apa yang terjadi kalau dibalik? Lu nggak pernah minta, director minta, tapi memanfaatkan lu karena lu manajernya, bisa dong gue dapat budget lebih dengan baik, harga yang lebih murah. Apa yang terjadi? That never happened to me. To be honest, kalau itu terjadi, I don't know, it's gonna be a new story for my life, but it never happened. Tapi so far gak pernah. No, never. Gue nggak pernah diojok-ojokin, gue tertarik sama talent lo. Termasuk dengan produser castingin aja lah sekalian. No, I think that's so low at some point, and I don't like the that kind of work ethics. It's not. Jadi maksud gue gini loh, mungkin hal ya ini teman-teman juga perlu tahu ya, gitu loh maksud gue.
yang tadi Dipa cerita itu adalah hal yang sangat benar bahwa talent itu bergabung dengan sebuah manajemen yang dimana notabene-nya itu manajer artisnya juga sebagai casting director adalah mereka mengharapkan ada kemudahan, ada jalan pintas lah untuk bisa mendapatkan peran yang mungkin selama mereka belum join dengan kamu atau dengan manajer artis yang lain / mereka jadi casting director juga adalah susah untuk mendapatkan peran kan seperti itu. Tapi kok ngerasa kenapa Mei sampai sekarang belum menemukan hal-hal yang kita tanya Deep? Karena dia dari awal udah standar. Dia udah punya prinsipnya gitu loh. Dia udah punya sikap adalah, hey, jangan melihat gue itu dua profesi itu gabungin jadi satu ya. Gue tetap bisa pakai ini. Gue tahu gitu loh. Kalau gue jadi casting director gue harus seperti apa. Kalau gue jadi manajer artis gue harus seperti apa. Dan dia jelasin ke talent-talentnya kayak gitu. Yang gue selalu bilang sama teman-teman yang mau gabung sama gue, dan gue nggak pernah pakai kontrak sama mereka. Jadi once kita emang udah nggak jodoh, udah kita bisa let go aja. Kalau udah sepakati, oke lu mau join sama gue, pokoknya ada potongan fee sekian yang kita udah sepakat. How it works aja, teknikal. Dan lu mencoba mencarikan pekerjaan kalau berjodoh. Apa yang terjadi kalau misalnya pekerjaan tuh kan jodoh-jodohan ya? Iya benar. Lu udah mencoba. Ini kan pasti bukan di film lu sebagai casting director, lu nyoba ke film ini dan nggak dapet. Apa yang terjadi sama talent lu? Kak gimana kok aku belum dapat pekerjaan? Biasanya apa yang lu lakukan ya? Gue selalu jelasin ke mereka, it's not the time yet. You have to be passion karena emang kadang-kadang talent yang berbakat bukan cuma kalian doang, aktor yang dibutuhkan, kebutuhan setiap produksi itu macam-macam, range-nya kita nggak bisa hitung dengan pendapat kita secara personal karena again making movie is a business. For some people it's money, it's money talking. So we cannot push or persuade orang paksa untuk pakai kamu nggak bisa. Setuju itu. Nah memang ini juga hal ini Deep, gue bukan hal yang gampang lu jelasin ke talent karena gue lihat talent sekarang, apalagi masih muda itu, sabar mereka tuh nggak gede loh. Betul. Ya kan Mei? Dan lagi umurnya juga. Lagi umur juga, jadi ya memang kalau nggak berjodoh udah nggak apa-apa juga, nggak bisa dipaksain. Lu bilang, tapi lu juga nggak bisa istilahnya menggadaikan integritas itu hanya untuk hal seperti itu. Betul. Memang lu bilang mungkin lu orang nggak perlu supaya old school, tapi maksud gue it's your principle. Dan your talent must respect your principle as well. Itu maksud gue ya, kayak gitu loh. Well, I appreciate it you said that. Tapi ya pokoknya satu-satunya privilege yang mungkin teman-teman di manajemen Meirina Alwi ini ada adalah gue kenal casting director. Nah, lu bisa calling mereka kan. Nah, lu punya privilege kenal itu. Filmmakers yang punya cerita bagus. But that's it. Gue cuma bisa menawarkan if they don't have any interest on you, no hard feelings. Apa yang terjadi kalau mentoknya di budget Mei? Biasa gini, mentok di budgetnya gini. Kita biasa mengalami kan. Kita nggak mau. Talentnya mau. Mau banget. Karakternya bagus. Kita pernah ada satu project yang lu pegang. Gua nggak mau. Talentnya mau. Jadi ya udah deh. Itu gimana Mei? Ini lu sebagai manajer artis ya. Seragamnya ganti dulu ya. Seragam dulu nih. Soal budget itu sebenarnya gua nggak pernah menetapkan sekian. At the end of the day yang kerja adalah aktornya. Betul. Gua nggak pernah memaksakan. Gua selalu terbuka. Mereka open berapa, mereka punya berapa, kita harus open berapa. Semuanya tuh selalu dikomunikasiin. Gua nggak pernah memutuskan. Enggak, pokoknya dia harus gini. Kalau di bawah ini lu jangan ya. Gua nggak pernah kayak gitu. Jadi whatever decision yang aktornya at the end punya mau, mereka mau dengan budget itu yang menurut gua sebenarnya lu bisa dapat lebih tapi produksinya nggak bisa kasih. Kalau aktornya mau ya lu harus siap bertanggung jawab sampai proyek itu selesai. Apalagi kalau panjangan proyeknya. Ya udah nggak usah dilanjutin. Tapi udah clear. Tapi maksudnya selalu begitu. Kalau gue ya, gue selalu balikin ke mereka gitu. Gue nggak punya keputusan valid karena gue prinsipnya gini. Kalau Mas Sulung talent gue gitu ya. I'm not working for you, you're not working for me. We work together. Gue selalu bilang gitu sama mereka. So any decision, apapun itu, nggak pernah gue ambil sendiri keputusannya. Betul, idealnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang teman-teman sekali, gue juga perlu ini juga ngomong juga. Walaupun kadang-kadang kayak pihak produser ya, PH atau PH lah atau gimana, mereka tuh sampai ngerasa, mereka tuh ngerasa gitu loh. Lu bisa kok bikin keputusan buat talent lu. Iya kan, Mei? Sementara kita kan harus diskusi juga kan. Gak bisa gitu. Nah itu maksud gue tuh harus sadarin juga teman-teman sekalian bahwa
bagaimanapun juga mau umur mereka berapapun maksud gua gitu loh. Ya kan ada yang bilang oke lah kalau misalkan dia masih awal 20-an bagaimanapun walaupun dia masih muda kita tetap harus menghargai mereka. Benar. Kita tetap harus diskusi sama mereka bukan kita mengambil keputusan terus baru kita sodorin ini lu kerja lu budget lu segitu. Enggak seperti itu kalau menurut gue. Iya. Tapi ada yang kayak gitu. Ada. Makanya itu. Kalau dari awal komunikasi udah enak selanjutnya lebih enak. Iya harusnya segitu. Gitu. Kalau kita balik ke masa lalu ya, lu tuh kan sekarang casting director dan manajer artis. Tapi dari kecil pikiran kerja di dunia entertainment nggak sih? Cita-cita pertama mas. Iya. Jadi kasir gue. Kenapa lu pengen jadi kasir? Karena gue pikir dia duitnya banyak. Ntar lu kuliah di mana dulu? Gue dulu kuliah di London School. PR komunikasi. kan? Gue majornya advertising. Advertising. Oke. Itu sampai lu kuliah masih mau kerjanya apa tadi pas kuliah? Pas kuliah sih gue pengennya jadi bini orang ya hidup enak aja. Nah terus begitu lu selesai kuliah lu kerja di mana dulu? Apa yang pertama kali Job yang gue kerjain adalah gue kerja sebagai marketing event di game online. Berapa lama? 6 months. Kan pasti bikin salah nih gue. Pekerjaan pertama setelah lulus kuliah tuh adalah wajar pekerjaan coba-coba. Gue suka bingung kalau ada orang yang sampai detik ini ya dari pertama kali lulus kuliah gue udah wah canggih tuh. Canggih banget loh. Canggih tuh. Nah, terus gimana lu bisa jadi casting director? Nah, ketemunya gimana nih ceritanya tuh? Ketemunya pokoknya gimana? Gue akhirnya kerja di event pemerintahan waktu itu di Departemen Kehutanan sama Departemen Agama. Sebagai event koordinator. Oke. Tapi lu bekerja di departemen itu? Iya. As a freelance. Iya ada freelance. Oke. Tapi ternyata it's not my call juga. The more I do it, the more I don't like it. Yes, you can tell. Especially the people that I met. Yeah. So no, thank you. Tapi 2 years. Lama lumayan ya. Lumayan. Because it's a good money. Iya. Oke. At least ada poin positifnya. Jadi sesuai dengan cita-cita dia pengen jadi kasir itu gitu. And then somehow dari ada satu relasi which is keluarga ngenalin gue sama salah satu produser film. Yaitu produser film Cinta dari Wamena, sutradaranya Lasha. Disitulah kebuka industri film buat gue jalannya. Itu pertama kali lu bersentuhan dengan dunia film nggak? Benar. Lu jadi apa di sana? PA. PA-nya Lasha. PA produsernya. Kaget nggak waktu I itu? know nothing about making movies. Kerjaan gue tuh yang gue ingat adalah ngumpulin sampah, ngumpulin bon, menyediakan makanan, just teknik. Dan itu syutingnya bukan di Jakarta ya? No, di Papua. Di Papua ya. Di Wamena. Dengan segala keterbatasan ya. Tahun berapa itu? 2009 ke 2010. Oke. 2009 2010. I was so young, tapi karena gue pikir gue nggak sekolah di film, banyak banget yang gue nggak tahu tentang industri ini. Gue pikir I'm willing to do anything to learn. Tapi ya dijalanin gue pikir gue bisa belajar di departemen art. Gue pernah jadi clapper, gue pernah jadi wardrobe. Tapi akhirnya Lasha sebagai guru gue di film, gue nganggap dia guru gue di film. Saya bilang, lu mau jadi apa sih sebenarnya? Jangan gak jelas gini. 2 tahun lu pindah-pindah divisi, maksudnya apa? Nanti orang mau ngoling lo jadi apa? Terus gue pikir, iya juga ya, nanti gue ketua dimilih gitu kan, nggak lucu juga nih gitu kan. Akhirnya gue bilang sama Lasha, kasih gue satu waktu lagi, gue mau nyobain divisi talent. Pada saat lu nyoba 2 tahun itu udah pernah sempat mampir ke? Belum sama sekali. Telco gitu nggak? Belum sama sekali. Telco teman-teman talent koordinator. Jadi dia lebih ke produksi aja kalau gue lihat tuh. Diproduksi aja ya. Mostly diproduksi. Akhirnya gue cobain dan mentok sampai sekarang. Apa waktu itu yang pertama kali? Waktu itu Arisan 2 sama Langit Biru. Itu 2 film sebelum Cahaya dari Timur ya? Iya kan? So itu pertama kali gue pikir gue nggak pernah suka interaksi sama banyak orang. Gue pikir gue introvert, so eksklusif lah. Anak-anak muda yang tipe-tipe yang you're not important gitu, gitu lah. Tapi lama-lama perlu ternyata ya gitu. Dan gue ngerasa kepake ilmu gue di komunikasi di London School. Iya benar. Ketemu orang gitu kan. Akhirnya sampai sekarang. Cahaya dari Timur tuh
film pertama lu jadi chief apa? Sebagai casting director. Sebagai casting director itu pertama kali. Film feature pertama. Iya, feature Tapi pertama. cepet sih, dari 2 film langsung loncatannya cepet. Jadi sebenarnya kan di 2 tahun itu walaupun nggak jadi castir udah ngerti. ngeliatin Tapi gue ngelaluin banyak sekitar 7 judul FTV mas. Sempet ya. Lumayan itu sekolah singkat. Sekolah singkat. tapi FTV yang sudah tidak proper ya. Iya. Jadi strugglingnya lumayan, tapi ya buat latihan lah gitu. Sampai akhirnya Cahaya dari Timur datang, terus Tabula Rasa datang. Iya, Tabula Rasa, Philcop habis itu loh. Philcop. Ya, gue coba sebutin ya listnya. Abis Philcop Wonderful Life, kalau salah kasih tahu ya. Abis Wonderful Life Salawaku, abis Salawaku Bukaan 8, abis Bukaan 8 Philcop 2, abis Philcop 2 Lost. Lost tuh film gak sih? Sesat iya. Mama Jagoan, abis itu Doremi and You tuh Ridla tuh ya. Iya benar. 2 Garis Biru, Gundala, 6,9 detik, Mudik, Guru-guru Gokil, Kadet, tuh. Big Four nyelip nih OTT, Klub Kejaduan Mantan, Tira. Terakhir seri semua ya, OTT semua nih malah. Soalnya kan pandemi kan. Oh iya benar. Kita bangkitnya itu lewat OTT kan. Guru-guru Gokil pun awalnya film bioskop ya, akhirnya jadi OTT. Kemudian jadi masuk OTT. Apa perbedaannya kalau menurut lu sebagai casting director OTT sama feature film bioskop? Ada bedanya nggak? Bedanya sih gue ngelihatnya sih marketnya aja sih sebenarnya, bahwa ketika gue harus well aware pemain-pemain yang gue tawarkan kalau khusus untuk OTT somehow kelas AB nih yang nonton gitu. CD nggak kebagian kan karena belum tentu mereka bisa langganan apa segala macam. Paling itu aja sih platformnya, the way of thinking mengenai platformnya. Tapi in terms of jadwal kerjanya lebih panjang, di series akan lebih panjang kan? Di series ya. Tapi nggak tahu pengaruh juga itu sebenarnya. Ngaruh banget sih sebenarnya secara timeline ya, endurance juga tuh ngaruh dan semangat kerja. Semangat kerja, iya benar. Kadang-kadang tuh Mas ya kalau syuting panjang, ya ketemu di hari ke-35 itu udah kayak udah bukan cuma akrab. Sekali tahu rahasia-rahasia. Paling lama berarti apa? Big Four tuh berapa hari syuting? Big Four tuh 40 something. Nah, Tira itu Tira lama ya? Tira lama. Tira lama. 60 something. Iya makanya lama. Tira lama. Hari 55 mah udah rahasia keluarga udah tahu. Benar. Udah ada yang selingkuh lagi. Udah hafal itu. Hari ke-60 udah gak pengen pergi. Jangan dong coy. Jadi kalau dari semua list lu kan sebenarnya mulai pandemi sebenarnya mulai nggak terlalu banyak. Salah satunya mungkin karena lu mulai handle talent banyak kali ya. Iya nggak? Enggak juga, tapi mungkin sebenarnya ada rasa jenuh dikit-dikit sih kayak. Wajar sih dengan sekian lama kayak gitu. Iya, it's been belasan tahun juga, jadi kayak kalau gue jujur aja bergairah apa enggak jadi casting director sebenarnya udah enggak. Tapi gue willing untuk kerja sebagai casting director kalau teman-teman yang ngerjain gitu. Udah gue udah nggak mikirin budget. Bukannya nggak butuh ya, maksudnya bukan sombong, tapi maksudnya gue pengen kerja nyaman sekarang gitu. Jadi ketika ada masalah gue bisa nyari solusi dengan baik. Apa komunikasinya? Gak cuma dilempar ke lu sendiri, lu cari-cari sendiri. Habis itu nanti diomelin kalau ternyata salah atau gimana udah gitu capek kan. juga nemenin orang nyari pembuktian diri. Iya. Jadi kayak udahlah gitu. Sekarang santai aja gitu. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Terlepas dari ada teman-teman di manajemen sebenarnya. Karena gue punya tujuan yang lebih penting menurut gue, bikin gue lebih bergairah daripada jadi casting director. Ya apalagi dengan 12 talent ini kan juga nggak bisa. Dan semuanya dengan karakter itu yang berbeda-beda kan. Dari karakter lu, kamu gue sih. Talent-talent kamu gitu. It is interesting sih mas. Interesting. Dengan kondisi 12 talent ini masih lu berapa orang handle untuk ini? Kita ada bertiga sih so far. Ada yang ngerjain gue kontrak, budget dealing.
ada yang ngerjain schedule, ada yang ngerjain callingan. Udah banyak belum menurut lo 12? Banyak banget. Kalau ada yang ini masih minta masuk, masih membuka kesempatan apa? Depends on siapa. Iya, benar. Itu penting, yes, benar. Karena gue kalaupun ini juga kan harus ngobrol dulu. Iya, benar. Butuh waktu, nggak bisa cepet-cepet Mau ngapain sih lo sama gue gitu? Apa yang bisa langsung sekarang ketemu langsung kita salaman. Iya. Mungkin. Iya. Talent lu berapa? 15. Kayaknya gue nggak mungkin sebanyak Mas Sulung deh. Oh iya sih. Belum tentu, jangan ngomong dulu never say never. Benar, never say never. Cuma yang gue seneng itu adalah Lola mau balik lagi ke acting. Yes, that is so I miss her so much. Ya kayak gitu. Makanya tadi gue nanya, ya kan, Lola lu pakai acting itu. Nanti kita tunggu aja film-film selanjutnya ya Lola Amaria. Iya, hopefully. Kalau lu sebagai casting director ya, biasanya kan ada casting director yang gue pengen di satu film gue tuh selalu ada talent baru yang jadi rising star gitu. Selalu begitu nggak lu atau kalau pas berjodoh aja? Depends. Sebenarnya kalau dilihat selalu ada aja sih sebenarnya. Aufa tuh sebenarnya rising star termasuk lah. Aduh, amin. Dengan work ethics yang dia punya, dengan attitude yang dia punya. Aufa tuh kalian menarik kok. Dia menarik sekali. Kerja keras banget anak itu. Gue berharap dia bisa jadi she's gonna be big someday. Amin ya. Semoga alam semesta mengizinkan. Yes. Tapi kalau dilihat dari apa yang aku kerjain sih sebenarnya ada aja sebenarnya Mas yang nyempil nama-nama kecil yang tidak diangguhkan sama orang gitu sebelumnya sebenarnya ada aja. Tapi ini proses membuat orang mempercayai terutama sutradara dan produser tingkat kenyamanan mereka, tingkat level mereka mau membeli. Ya kasarnya kan talent adalah belanjaan sebuah produksi film kan sebenarnya gitu. Ya untuk meraih kepercayaan itu juga sebenarnya nggak gampang. Kayak gue adalah salah satu casdir yang ngotot make anak-anak teater untuk main di film. Why? Karena gue muak ngelihat pemain-pemain daily dari agency. They cannot act, they don't care, they don't have a good attitude di environment pekerjaan. So akhirnya gue nongkrong mulu di tempat-tempat teater tuh nongkrongin. Ini kayaknya bisa sebenarnya main. Tapi so far apa yang lo lakukan itu bisa. It works. Sekarang kita dipenuhi dengan anak-anak teater yang main di film gitu. Dan which is jadi membuat gambar visual kita menjadi lebih enak dilihat gitu. Karena satu scene hancur bisa menghancurkan satu film. Setuju. And I've done that mistake. I did it, so that's why gue punya kengototan sendiri soal itu. Tapi kalau lu lihat lagi nongkrong di tempat teater apa gitu ya, lu pasti minta dia casting atau ngirim video apa gitu nggak? Iya, sometimes. Begitu udah lihat ya, udah lu pin siapa nih gitu. Sekalian ngasih tahu orang deh. Tipsnya apa kalau dia orang lagi disuruh casting nih? Coba Mei. Tips lolos casting. Sebenarnya nggak ada tips lolos casting. I don't know, somehow a lot of people asking that gimana tipsnya lolos casting? Nggak ada sebenarnya. What we see adalah energi kalian sebenarnya yang kalian kasih gitu. What you become di depan kamera buat gue justru harus ijo. Harus raw. Karena pembentukannya nanti akan dibentuk sama kita gitu. Jadi so just be yourself tapi with the good energy. Coba untuk sampaikan aja gitu apa yang lo bisa kasih, ceritain aja apa yang lo bisa kasih sebenarnya buat kita gitu. Kadang rasa itu nyampe soalnya. Karena exactly, pasti nanti nyampe. Begitu mereka udah on board, mereka kan dibentuk lagi kan. Bener. Iya, bener sih. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman aktor tuh, lu itu aktor, lu harus jadi bulet. Biar bisa dibentuk jadi kayak gimana aja, harus jadi bola gitu, bisa di-bounce kemana-mana. Kalau lo udah punya specifically bentuk yang udah lo ciptain, we're not gonna do anything with you. Nggak bisa gitu, karena lo udah punya pattern lo sendiri gitu. Betul. Tapi lu suka ketemu gak sih sama orang? Gue sih sering ya sekarang sejak jadi produser ya kayak mau dong gue main film lu. Padahal kan gak segampang itu ya. Iya benar. Gue suka bingung, mau dong main apa kayak lewat-lewat aja. Gara-gara lu lewat nanti. Nah maksud gue gini, gue berusaha untuk memahami. Gue berusaha untuk memahami itu karena gue ngerasa gini. Mungkin mereka ngerasa oh dengan gue nongol ya correct me if I'm wrong. Kalau mereka itu tampil di sebuah produksi PH yang PH kita quote unquote PH yang udah established kemudian dia jaminan box office itu, mungkin mereka ngerasa nama mereka juga akan tergeret.
Iya kan, itu bisa berlaku buat aktor atau manajer lah. Kita manajer juga kita kan selalu berusaha bagaimana kita bisa memberikan karakter, kita bisa memberikan inilah, kita bisa memberikan project kepada talent kita. Karena itu ekspektasi mereka ke kita. Iya benar. Cuma kalau bukan memang cara approach saya memang yang harus gak bisa yang dipukul rata seperti itu gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Itu kalau sebutannya aktor. Kalau orang biasa itu yang bingung banget. Iya. Gimana lu? Nah, pernah nggak lu ketemu kayak gitu? Temen lu gitu. Lu kan casting director. Boleh dong gue cuman nggak ada dialog juga nggak apa-apa kok. One thing that I hate kalau lagi ngumpul sama teman-teman pemain adalah they know that I'm a casting director. Iya. I hate it. Iya, karena apa lu ngerasa mereka genuinitas mereka itu lu jadi agak diragukan kan. Langsung tiba-tiba pretensius gitu, jadi apa? Berusaha jadi aktor ya langsung ya. Atau enggak pada berlebihan. Iya benar. Berlebihan. Terus gitu. tiba-tiba approach out of nowhere, mau dong Mbak casting. I'm not even doing a job right now. What are you doing? Gitu jadi kayak males aja sih sebenarnya. Tapi menurut lu ya, gimana nih sebagai casting director untuk orang yang dia pengen banget nyoba masuk ke dunia film. Apa yang harus dia lakukan? Dia nggak punya manajer, pokoknya dia seorang aja gue. Tapi dia pengen. Iya dia pengen. Dia baru keluar dari sekolah aktingnya Ferdi. Iya oke. Buat temen-temen yang masih out of the blue tentang industrinya, nggak punya koneksi apa-apa segala macam, koneksi bisa dicari di mana aja. Terutama di sekolah acting. Itu adalah pilar pertama yang harus lo bangun, bahwa lo harus berada di industri dan di energi yang sama yang pengen lo tuju gitu. Itu aja dulu gitu. Perkara kesempatan, kalau lo adalah memang orang yang baik dan bisa berkomunikasi baik dengan orang lain, akan ada informasinya di situ gitu. Jadi ke komunitasnya aja dulu. Cari aja komunitasnya dulu yang cocok sama kalian. Itu good tips sih. Jadi nggak akan ketipu-tipu juga. Benar. Iya kan? Benar. Instead of kemakan janji sama agent yang you know. You know. Iya paham. Yes. Soalnya orang suka ini Mas, lihat, itu cerita aktor ini dia kan terkenal karena nemenin temennya, dia yang terkenal. Jangan itu hanya 1.001 yang cerita kayak itu. Begitu. Lu nggak tahu kalau sebenarnya dia niat juga. Benar. Iya kalau nggak niat nggak ada niat nggak ada nemenin. Kadang-kadang cerita-cerita bumbu-bumbu itu yang membuat orang wah gue juga pengen dia nemenin. Kan ada orang nemenin casting berusaha dia yang tiba-tiba belum tentu. Lu harus casting juga lah. Kok bisa. Gitu. Jadi buat Mei, project apa yang akan jalan dalam waktu dekat selain ini apa? Atau mimpi lo yang belum kejadian? Ada. Gue punya mimpi besar banget. Gue bersama Asosiasi Casting Indonesia, gue pengen keliling Indonesia, ngebuka base di setiap kota di Indonesia. Punya perwakilan. Khususnya tentang keaktoran, bahwa jadi ketika lo mau produksi di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Medan, udah ada you know how to call. Setuju, itu keren. Dan itu penting buat biar persaingan keaktoran itu tidak Jakarta sentris. Betul. Dan dia pun nggak perlu ke Jakarta, biarkan dia tetap di sana ya. Dan kita harus buka linknya. Mereka mungkin kita nggak pernah tahu Mas, siapa tahu ada yang keren banget. Di Aceh misalnya, setuju. Tapi mereka nggak tahu harus kemana dan harus ngapain dan gimana mulainya. Menurut gue niat baik lu itu, mimpi lu itu lu yakin bisa tercapai kan? Gue yakin kalau ada yang mau membiayai. Tapi akan bisa, maksudnya kan masalah. Tapi kan masih sangat mungkin karena mungkin, kan? Idealnya tuh kan kita bahasnya partai deh. Partai itu kan punya DPP, DPC itu kan gitu kan tujuannya. Ya ini sebenarnya ya ada duit, harus butuh duit sih. Tapi bisa gitu. Gue rasa ini very doable dan very important. Very doable sih. Karena secara industri, kalau kita mau ngomongin industri secara besar-besaran gitu, kita punya tanggung jawab untuk memperluas ini. Kita nggak bisa bikin di satu tempat gitu, yang akhirnya membuat cara berpikir aktor-aktor yang ada di Jakarta ini aku nggak punya saingan. Bener. No. Jadi nggak Jakarta sentris. Betul. Karena kita lihat sekarang aja di Jogja ya. Kan sekarang selain Jakarta kan Jogja jadi salah satu destinasi buat syuting kan. Kita lihat coba talent-talent di Jogja itu yang ada di yang kita lihat di series atau di film itu bagus-bagus. Keren-keren banget. Karena ada kesempatan. Dan kita datang sana, kita dengerin mereka, kita lihat mereka. Apalagi ditambah sekarang film-film lokal mulai bunyi kan? Makassar bunyi. Kalau di sana ada asosiasinya akan jalan produksi di sana juga jalan. Nggak perlu produksi ke Jakarta juga. Gitu. Daya saing harus diciptakan untuk menjadi industri yang lebih sehat.
Jadi dengan kata lain nih menurut gue ya, kan udah ada ACI itu ya. Gue mensupport dia jadi ketua umum selanjutnya. Sekarang siapa ketua umum? Sanca. Oh, Sanca Sanca. Katulistiwa. Dia kan sekarang pakai ketua umum kan? Sekarang Lu aku wakil. wakilnya. Ya kalau lu presiden kan wapresnya langsung naik ke presiden. Kalau ketua mah wakilnya lah nyodok ke atas. Sanca udah capek kok katanya ntar. Enggak, belum. Satu periode lagi, tahun ini kita harus Sanca lagi. Pokoknya harus Sanca. Maksimal 2 periode juga aturannya. Maksimal ya. Apa mau dirubah undang-undang dibikin? Gue akan coba untuk rubah. Maksimal 4 gitu ya. Satu periode berapa lama sih kalau Aceh? 4 tahun. 4 tahun. Sanca baru tahun kedua ya ini. Tahun ini udah habis. Tahun ini habis. Jadi dia periode pertama periode pertama ya Sanca. Udah habis. Ya udah, berarti mereka berdua bersinergi lah untuk nggak mungkin kan Sanca jadi wakilnya gantian, nggak mungkin. Harus sehat. Harus dibicarakan lagi dulu ya. Iya. Mei, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, Mei. Lancar-lancar buat manajemennya, lancar-lancar buat casting direkturnya. Amin. Semoga semua sehat-sehat dan semoga integritas, kemudian komitmen dan prinsip-prinsipnya itu bisa terus jaga dan ini bisa diterapin juga ke teman-temannya. Amin. Menjadi casting director dan juga sebagai manajer artis. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode ke-162. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke-163. Terima kasih. Thank you.